Ini yang kecil, ikan ini. Para sahabat, inilah hasil pemijahan anakan, hasil pemijahan dari indukan unggul sultana yang punya sertifikat tersebut. Jadi saya menggunakan air hujan, ini pun air hujan. Nah, ini tempat pembesaran dari anakan itu. Tadi induknya saya letakkan di sana. Mari kita lihat ikan nila yang ada di dalam kolam ini. Nah, itu mereka masih kecil, sekitar 10 cm. Di dalam kolam ini saya masukkan atau terdapat sekitar 275 ya, sekitar 275 nila yang kecil-kecil ini, berukuran kira-kira 10 cm ini. Dan ada 30-an nila yang lebih besar, itu induknya ya. Sayang tidak bisa kita, dia belum mengambang. Nanti saya akan videokan pada saat memberikan pakan. Jadi di dalam keseluruhan ini, kolam ini ya, terdapat 275 nila yang berukuran 10 cm tersebut, dan ada 30-an yang berukuran besar ya. Satu ekor sudah ada 8 ons ya, 8 ons. Sekali lagi, sepenuhnya air yang ada di dalam kolam ini berasal dari air hujan. Pada awalnya air hujan, juga kalau penambahan air juga air hujan ya, juga air hujan. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nah, cuman kalau kita ingin mengelolanya lebih baik, terapkanlah prinsip-prinsip pemeliharaan ikan yang baik dan benar. Para sahabat, selamat datang di channel saya, sahabat Anda. Saya Profesor Dr. Insinyur Syama Malau. Sebagaimana biasa, saya ingin menyampaikan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bisa dilakukan, hal-hal yang aplikatif, dan selalu apa yang sudah saya lakukan. Jadi telah melalui pengalaman empiris, apa yang saya katakan ini, pengalaman yang saya lakukan sendiri. Kali ini saya ingin menceritakan tentang bagaimana saya memanfaatkan teknologi bioflok pada pembibitan pada pembibitan nila, dan juga pada pembesaran nila sultana, nila yang bersertifikat. Sekali lagi saya ingin menunjukkannya bagaimana cara saya mempersiapkan kolam, dan kemudian apa saja yang saya lakukan. Saudara sekalian, sahabat sekalian, kalau orang mengatakan bioflow itu rumit, sebenarnya tidak, hanya kemauan kita saja. Tidak terlalu rumit, tidak rumit. Dan saya sudah lakukan. Memang bioflow itu adalah teknologi yang menjanjikan buat perbesaran ikan-ikan, termasuk nila, termasuk lele, termasuk ikan-ikan lain. Mari saya jelaskan apa itu bioflok, dan saya akan tunjukkan bagaimana saya melakukannya dan apa saja yang dibutuhkannya. Semoga informasi ini berguna. Silakan ikuti dengan sesama. Para sahabat, saya pribadi adalah pengguna teknologi bioflok. Saya menggunakan teknologi bioflok. Berarti saya menggunakan bakteri baik probiotik, saya menggunakan garam ikan, dan saya menggunakan aerator. Tapi sekali lagi, kalau kita tidak mempunyai aerator, nggak apa-apa, yang penting probiotik dan garam ikan itu ya. Karena aerator itu sendiri gunanya adalah memutar air yang ada, menggerakkan air yang ada di dalam kolam, sehingga terjadi pergeseran bakteri yang tidak mempunyai sayap, tidak mempunyai kaki tersebut, sehingga lebih merata, lebih aktif dia di dalam kolam. Tapi gerakan-gerakan ikan juga bisa mengaktifkan itu. Tapi satu lagi yang penting adalah aerator itu memang penyuplai oksigen, apalagi kalau kita membudidayakan nilai yang sangat membutuhkan oksigen yang banyak. Jadi tanpa aerator bolehlah kita sebut semi bioflok. Tetapi kalau kita ke dasar kata bioflok, sebenarnya cukup dua, yaitu ada
ada probiotik tersebut, ya. Dan dalam kondisi yang baik itu kita harapkan ada garam ikan digunakan. Nah, saya di sini ya, menggunakan teknologi BioFlow itu untuk menghasilkan nila konsumsi, lele konsumsi, bibit nila unggul, bibit lele unggul, bersertifikat. Nila dan lele saya bersertifikat. Ya. Nah, sekarang tentang bakteri. Sebut bakteri baik. Kenapa? Karena bakteri ini menyokong kehidupan dari ikan yang ada di kolam. Makanya disebut probiotik. Pro artinya untuk, biotik adalah hidup. Jadi untuk hidup, untuk menyokong kehidupan yang ada di dalam kolam tersebut, disebutlah itu probiotik. Tapi bagaimana mekanismenya dia mendukung ikan itu? Pertama, bakteri-bakteri ini menjadi musuh bakteri-bakteri jahat. Makanya dia disebut tadi bakteri baik, musuh dari bakteri-bakteri jahat. Yang kedua, bakteri ini bisa menguraikan gas-gas amonia menjadi bentuk yang lain. Padahal kita tahu bahwa gas amonia itu sangat berbahaya buat ikan. Bisa perutnya gembung dan kemudian lele misalnya mati. Dan ikan-ikan yang lain juga tidak menyukai gas amonia. Itu sebabnya ya, jangan pernah campur dalam satu kolam nila dengan lele. Ya, jangan pernah campur karena lele itu sendiri menghasilkan gas amonia. Ya, nila tidak suka gas amonia. Sangat sensitif dia terhadap gas amonia. Nah, itu dia. Kemudian mendekomposisi bahan-bahan organik yang ada di dalam kolam itu menjadi bentuk-bentuk lain, menjadi mineral atau bentuk-bentuk lain yang dimanfaatkan oleh bakteri itu. Artinya memperbaiki sifat kimia air, memperbaiki sifat fisik air, dan memperbaiki sifat biologis air. Tetapi kembali, apa sih sebenarnya BioFlow? Orang mengatakan bahwa dengan budidaya ikan secara BioFlow akan mengefisiensikan pakan. Jadi makin sedikit pakan kita berikan. Itu sebabnya para ahli sering mengatakan dalam satu minggu, satu hari jangan berikan pakan. Mengapa? Nanti saya jelaskan. Ya, nanti saya jelaskan. Baiklah, saya ingin tunjukkan kepada sahabat semua bahwa saya pengguna BioFlow. Saya akan tunjukkan probiotik saya akan tunjukkan garam ikan saya. Silakan lanjutkan melihat. Dan saya nanti pada video ini akan menunjukkan apa itu bentuk BioFlow dan fungsinya. Di samping rumah saya itu saya racik bakteri-bakteri baik. Ini dia. Saya racik bakteri-bakteri baik. Ya. Di dalamnya itu lebih kurang 21 bakteri baik yang saya kumpulkan dari pasar. Jadi saya kumpulkan di sini semua. Termasuk kita dengar itu ada Yakult gitu ya. Ada merek-merek dagang lainnya. Ya. Saya kumpulkan, saya perbanyak di sini sesuai dengan standar ilmu pengetahuan dan bimbingan daripada para ahli. Jadi saya mempunyai banyak sekali probiotik di sini. Dan selalu saya gunakan, dan setiap orang yang membeli bibit dari saya selalu saya berikan ini sebagai bonus. Nah, selain daripada bakteri-bakteri baik tadi, saya juga selalu menyediakan garam ikan yang sangat penting dalam pembesaran ikan dan pemijahan ikan. Ya, dalam pembesaran ikan dan pemijahan ikan selalu tersedia dan selalu saya gunakan. Syukurlah sekarang hujan, ya, hujan ada anugerah Tuhan, maka air dari atap saya salurkan ke kolam ini melalui talang tersebut, ya. Sekali lagi saya menggunakan 100% air hujan untuk pemeliharaan ikan saya, lele dan nila, ya. Jangan takut terhadap air hujan. Langsung menggunakan air hujan untuk ikan juga tidak ada masalah, sekali lagi. Cuman karena saya sudah mengetahui teknologi pengelolaan air ikan yang baik dan benar, maka nanti saya kelola air ini dengan menggunakan teknik yang modern,
dengan sistem biofloc ya, biofloc. Nanti setelah penuh ini nanti atau sejumlah air tertentu, saya akan videokan lagi bagaimana saya memperlakukannya dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu pengetahuan terakhir dengan sistem biofloc. Nah, hujan masih turun dan kolam ini sudah terisi sekitar 1 meter kubik air. Maka sekarang saya masukkan dulu garam krosok untuk ukuran 1 meter kubik air ya. Inilah garam krosoknya 1 kilogram. Jadi saya menggunakan dosis 1 kilogram untuk 1 meter kubik air. Ini garam krosoknya, ini air, dan saya larutkan dulu di dalam air ini. Lalu saya akan masukkan berikutnya ke kolam. Ini 1 kilo. Nah, saya larutkan dulu sampai larut. Lalu setelah garam tadi saya masukkan, dan kira-kira setengah jam sudah menyebar garam tersebut di dalam kolam, dan air di dalam kolam masih tetap sekitar 1 meter kubik air. Maka saya masukkan probiotik SM yang saya racik ya, dengan dosis 150 ml per meter kubik air. Jadi sekali lagi saya akan terus menambahi garam, menambahi probiotik sesuai dengan jumlah air yang ada di dalam kolam. Dan saya tentu menggunakan, inilah dia probiotiknya, saya menggunakan gelas ukur supaya persis dia 150 ml. Oke, saya larutkan dulu probiotik itu di dalam air ini. Ini baru 100, sebentar saya ambil 50 lagi. Ini dia 50 ml lagi saya masukkan. Jadi sudah 150 ml ya. Lalu kemudian saya aduk ya, saya bersihkan dulu ini, sayang sekali baterinya. Oke, saya aduk perlahan ya, jangan terlalu kencang, penting mencampur dia. Lalu kemudian saya masukkan ke dalam kolam, kalau bisa merata ya, perlahan-lahan, jangan terlalu tinggi. Oke, ini demikian saya buatkan, saya selebar mungkin ya, selebar mungkin saya bagi merata di dalam kolam ini. Tentu karena hujan, tentu video saya bisa kena apa nanti, kena air. Tapi yang pasti saya bagikan larutan ini, campuran ini ke dalam kolam ini ya, sedapat mungkin merata. Setelah air kolam di sana, kita beri treatment probiotik, garam krosok, dan kita biarkan beberapa hari, minimum 4 hari, sebaiknya 7 hari. Maka kita akan masukkan ikan ini ke dalam kolam tersebut secara perlahan-lahan. Ini saya buat di sini untuk sekedar sementara waktu dalam mempersiapkan kolam ini. Ini adalah ikan nila unggul sultana ya. Mana? Nah, demikianlah caranya. Jadi ikan nila unggul ini saya buatkan di dalam kolam ini sebagai tempat pembibitan. Sebentar lagi saya akan tunjukkan anakannya ya. Sebentar lagi saya akan tunjukkan anakan. Nah, indukan nila tersebut telah berenang, telah masuk semua ke dalam kolam ini. Mereka berenang. Itu mereka
sedang menjelajahi. Jadi di sini adalah di kolam ini adalah tempat pemijahan dari nila unggul ini. Sedangkan di dalam jaring ini adalah tempat pembesaran nila menjadi nila konsumsi. Ya, pembesaran nila, bibit nila menjadi nila konsumsi. Atau pada kesempatan yang lain juga pembesaran bibit nila berukuran kecil ke berukuran 5 cm atau 15 cm. Ya. Tapi umumnya memang yang di jaring ini saya gunakan untuk pembesaran nila, bibit nila menjadi nila konsumsi untuk saya jual. Para sahabat, Anda melihat bahwa airnya masih belum hijau. Nanti seminggu lagi, ya, 1 minggu lagi ini sudah akan hijau. Ya, dia membutuhkan waktu kira-kira 10-14 hari untuk hijau betul. Sekali lagi di dalamnya telah ada probiotik dan garam krosok. Probiotik SM2 yang saya racik 150 ml per meter kubik air ini. Dan garam 1 kilogram per meter kubik air ini. Demikian saya simpulkan bahwa ini murni 100% air, dan sudah saya lakukan berkali-kali. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Memang air hujan perlu kita kasih garam krosok karena air hujan tidak begitu kaya dengan mineral. Terima kasih, semoga berguna. Nah, itu mereka ikan nilanya berenang. Saya zoom. Ini yang kecil, ikan ini. Para sahabat, inilah hasil pemijahan anakan, hasil pemijahan dari indukan unggul sultana yang punya sertifikat tersebut. Jadi saya menggunakan air hujan. Ini pun air hujan. Nah, ini tempat pembesaran dari anakan itu. Tadi induknya saya letakkan di sana hanya untuk menunjukkan ketika saya memproses di sana penggantian air, membuat air hujan penuh. Di sini saya letakkan induknya. Demikian para sahabat, terima kasih atas perhatian, semoga berguna.